Bapak Ibu Sobat Pembelajar, berjumpa kembali pada e-learning proses bisnis penilaian PIPK. Pada materi sebelumnya kita telah mempelajari pengujian pengendalian aplikasi. Pada materi ke-6 ini kita akan membahas penilaian efektivitas pengendalian dan kelemahan pengendalian. Bapak Ibu, pada materi ini bersama saya Rianto kita akan membahas klasifikasi tingkatan kelemahan pengendalian, faktor-faktor lain untuk menentukan tingkat kelemahan pengendalian, simpulan efektivitas implementasi, usulan koreksi atau feedback, tindak lanjut, hasil penilaian kelemahan, dan simpulan PIPK. Berikut penjelasannya. Berdasarkan hasil pengujian pengendalian intern tingkat entitas, pengujian putik, pengujian atribut pengendalian, dan pengujian pengendalian aplikasi, maka tim penilai akan menarik simpulan efektivitas tingkat implementasi dan penilaian kelemahan pengendalian. Efektivitas dan kelemahan pengendalian dibagi menjadi 3 tingkat, yaitu kelemahan tidak signifikan, kelemahan signifikan, dan kelemahan material. Sekarang kita bahas kelemahan tidak signifikan. Kelemahan tidak signifikan adalah suatu kelemahan atau kombinasi dari beberapa kelemahan yang pengaruhnya tidak material terhadap pelaporan keuangan. Secara umum, diklasifikasikan kelemahan tidak signifikan jika hasil tindak lanjut tuntas atau tindak lanjut tidak tuntas, tetapi salah saji teridentifikasi di bawah 0,1% dari total aktiva atau 0,1% dari total penerimaan atau total pembiayaan, tergantung dari relevansinya dengan akun signifikan. Jika hanya terdapat informasi berupa total aktiva, maka salah saji diidentifikasi 0,1% dari total aktiva. Kelemahan signifikan adalah suatu kelemahan atau kombinasi dari beberapa kelemahan yang berpengaruh cukup material terhadap pelaporan keuangan. Secara umum, diklasifikasikan kelemahan signifikan bila hasil penilaian tindak lanjut tidak tuntas dan salah saji teridentifikasi berkisar 0,1% sampai 0,5% dari total aktiva atau 0,1% sampai 0,5% dari total penerimaan atau total pembiayaan, tergantung dari relevansinya dengan akun signifikan. Jika hanya terdapat informasi berupa total aktiva, maka salah saji diidentifikasi 0,1% sampai 0,5% dari total aktiva. Kelemahan material adalah suatu kelemahan atau kombinasi dari beberapa kelemahan signifikan yang berpengaruh material terhadap pelaporan keuangan. Secara umum diklasifikasikan kelemahan material jika hasil penilaian tindak lanjut tidak tuntas dan salah saji teridentifikasi melewati batas materialitas 0,5% dari total aktiva atau melewati batas materialitas 0,5% dari total penerimaan atau total pembiayaan, tergantung dari relevansinya dengan akun signifikan. Jika hanya terdapat informasi berupa total aktiva, maka salah saji diidentifikasi melewati batas materialitas 0,5% dari total aktiva. Selain pengklasifikasian secara umum tersebut di atas, tim penilai dapat mempertimbangkan 5 faktor lain yang mempengaruhi kelemahan pengendalian, yaitu 1. Memiliki indikasi adanya kecurangan. 2. Tingkat pertimbangan subjektif dan kompleksitas dalam menentukan nilai akun. 3. Kemungkinan kelemahan terjadi secara berulang. 4. Besarnya saldo akun termasuk besarnya nilai kelemahan secara relatif terhadap saldo akun dan transaksi yang terpengaruh serta asersi laporan keuangan yang terlibat. Dan 5.
kelemahan pengendalian intern tingkat entitas yang secara signifikan mempengaruhi laporan keuangan. Jika tim penilai menggunakan pertimbangan faktor-faktor lain dalam pengklasifikasian kelemahan pengendalian, tim penilai harus menjelaskan pertimbangan faktor-faktor lain yang digunakan dalam pengklasifikasian kelemahan pengendalian tersebut. Hasil penilaian tersebut dituangkan dalam tabel D penilaian efektivitas implementasi pengendalian dan kelemahan pengendalian berikut ini. Simpulan pengendalian intern dapat dijadikan dasar bagi manajemen dalam membuat pernyataan efektivitas pengendalian intern secara berjenjang dari tingkat entitas akuntansi sampai dengan UAPA atau UABUN. Simpulan-simpulan pengendalian intern dikompilasi secara berjenjang, termasuk dikompilasi pada entitas akuntansi yang melakukan kompilasi. Kompilasi simpulan yang didasarkan pada hasil penilaian efektivitas implementasi pengendalian terdapat pada kolom 6 tabel D, penilaian efektivitas implementasi pengendalian dan kelemahan pengendalian. Berikut ini adalah contoh pengisian tabel D, penilaian efektivitas implementasi pengendalian dan penilaian kelemahan. Pada kolom 2 tabel D dibuat dengan melakukan input 1. Pengendalian utama hanya yang memiliki kelemahan dari tabel B1 dan tabel B2. 2. Seluruh pengendalian utama pada tabel C1 dan tabel C2. Keduanya diisi beserta dengan tingkat atau jenis kelemahannya. Tidak ada kelemahan, kelemahan tidak signifikan, kelemahan signifikan, kelemahan material pada tabel D kolom nama pengendalian utama. Jenis kelemahan dari masing-masing pengendalian utama selanjutnya dilakukan konversi menjadi efektif atau tidak efektif dengan ketentuan. Jika tidak ada kelemahan dan kelemahan tidak signifikan, ini dikonversi menjadi efektif. Jika kelemahan signifikan dan kelemahan material, ini dikonversi menjadi tidak efektif. Hasil konversi tersebut diisikan pada kolom simpulan efektivitas implementasi. Berikutnya, input usulan koreksi atau feedback berdasarkan simpulan efektivitas implementasi pada kolom usulan koreksi atau feedback. Langkah berikutnya adalah input tindak lanjut berupa tuntas atau tidak tuntas berdasarkan tingkat prosentase salah saji. Berikutnya, tentukan hasil penilaian kelemahan per pengendalian utama dengan memperhitungkan hasil tindak lanjut dengan ketentuan sebagai berikut. Jika hasil tindak lanjut tuntas, maka hasilnya adalah kelemahan tidak signifikan. Jika hasil tindak lanjut tidak tuntas, maka hitung jumlah salah saji yang masih teridentifikasi per pengendalian utama, bandingkan total salah saji yang masih teridentifikasi dengan total aset atau belanja pada laporan realisasi anggaran laporan keuangan semester 1. Kategorikan hasil pembandingan tersebut sesuai dengan tingkat materialitas, sehingga hasil penilaian kelemahan dapat berupa tidak ada kelemahan, kelemahan tidak signifikan, kelemahan signifikan, dan kelemahan material. Berikut ini adalah penjelasan kategori hasil penilaian kelemahan pengendalian berdasarkan materialitasnya. 1. Tidak ada kelemahan. Jika salah saji sebesar 0% dikalikan total aset atau total belanja atau total penerimaan. 2. Kelemahan tidak signifikan jika salah saji kurang dari 0,1% kali total aset atau total belanja atau total penerimaan.
3. Kelemahan signifikan jika salah saji 0,1% sampai dengan 0,5% kali total aset atau total belanja atau total penerimaan. 4. Kelemahan material jika salah saji lebih dari 0,5% kali total aset atau total belanja atau total penerimaan. Setelah semua kolom pada tabel D diisi, maka tim penilai menetapkan simpulan penilaian PIPK dengan 3 kategori sebagai berikut. 1. Pengendalian intern efektif jika tidak terdapat kelemahan material atau kelemahan signifikan. 2. Pengendalian intern efektif dengan pengecualian jika terdapat kelemahan signifikan. 3. Pengendalian intern mengandung kelemahan material jika terdapat kelemahan material. Bapak Ibu Sobat Pembelajar, demikian pembahasan materi mengenai penilaian efektivitas pengendalian dan kelemahan pengendalian. Saya harap Bapak dan Ibu telah memahami materi ini dengan baik. Pada materi selanjutnya, kita akan mempelajari penilaian kelemahan gabungan. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih.